Coba jujur, berapa banyak dari kalian yang minggu ini buka posisi di Euro USD atau USD Yen, terus dalam hitungan jam akun langsung minus 30%? Tenang, kamu nggak sendirian, dan ini bukan karena kamu bodoh, ini karena tiga bank sentral terbesar di dunia lagi jalan ke arah yang beda-beda banget di tahun 2026. Halo, aku Yuki, dan hari ini kita ngobrol pelan-pelan soal divergensi kebijakan USD, Euro, JPY, dan gimana kita sebagai trader retail Indonesia, apalagi yang modalnya masih mungil, bisa bertahan tanpa harus jadi pahlawan. Jadi gini, The Fed sekarang lagi nahan suku bunga tinggi karena inflasi jasa di Amerika masih ngeyel, sementara ECB di Eropa udah mulai pelan-pelan motong bunga karena ekonomi zona euro lemes, dan BOJ di Jepang justru baru berani naikin bunga dikit demi nolongin yen yang babak belur. Tiga arah berbeda ini bikin pasangan mata uang utama bergerak liar, dan yang paling kena imbasnya jelas rupiah, karena dolar kuat itu artinya impor mahal, dan IHSG sering kena tekanan jual asing. Nah, dari sudut pandang aku sebagai cewek yang udah cukup lama trading, aku pribadi nggak suka gaya cowboy yang langsung lawan tren dengan lot gede. Yang aku lakuin justru sederhana, aku potong ukuran lot jadi setengahnya. Aku perpanjang time frame analisa ke H4 dan daily, dan aku nggak open posisi 30 menit sebelum sampai sejam setelah rilis data inflasi atau pidato Powell. Untuk hedging, aku biasanya alokasi sedikit dana ke XAU-USD karena emas secara historis suka diuntungkan kalau ada ketidakpastian kebijakan moneter, dan sedikit ke BTC sebagai aset alternatif kalau dolar mulai loyo. Di sisi saham, aku lirik sektor defensif di IHSG seperti consumer staples dan telekomunikasi, bukan karena pasti naik, tapi karena drawdown-nya biasanya lebih bersahabat buat tidur malam. Yang paling penting, aku selalu siapin skenario kalau aku salah, karena divergensi bank sentral itu bisa berbalik arah cepat banget kalau tiba-tiba ada data tenaga kerja yang mengejutkan. Jangan pernah taruh semua amunisi di satu pair, jangan averaging tanpa rencana, dan tolong banget jangan mutang buat trading. Kalau kamu masih bingung mau mulai dari mana, mending hari ini nggak open posisi sama sekali, dan habiskan 1 jam buat baca kalender ekonomi minggu depan. Kalau video ini ngebantu kamu mikir lebih jernih, tolong tinggalkan komentar pair apa yang lagi kamu pantau sekarang, biar aku bisa bahas khusus di video berikutnya.